untuk menyatakan berhenti. Juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah, 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Kehidupan di perkotaan dan berdasarkan hasil studi dan riset berbagai lembaga, menurut saya kesimpulkan hanya mungkin punya rumah dengan cepat kalau membeli rumah subsidi. Karena uang mukanya tidak ada, angsuran 1.200.000 lah per bulan. Oke. Iya kan? Kemudian beberapa pungutan dari negara dihapuskan, PBG, PBHTB, PPN semua dihapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, program rumah subsidi merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk menjawab persoalan struktural perumahan nasional, khususnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Di awal pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan ini tidak hanya diposisikan sebagai program sosial, tetapi juga sebagai pengungkit ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan juga penguatan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi yang komprehensif menjadi krusial agar program ini bisa tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan real masyarakat. Untuk mendiskusikan program rumah subsidi ini telah bergabung lagi bersama kami ada Om Daeng ya, yang merupakan pengamat ekonomi dan energi. Selamat datang lagi Om Daeng. Selamat datang. Terima kasih Nora. Oke, baik Om Daeng. Terima kasih atas undangannya, atas atensinya mengundang saya. Sering-sering mengundang saya. Iya Om. Om Daeng, hari ini setelah beberapa waktu lalu kita berbicara terkait energi ya Om ya. Dan hari ini kita ingin berbicara terkait program rumah subsidi. Nah, saat ini ya Om ya, atau hari ini mungkin sampai sekarang kita tahu kemarin itu kan bencana banjir bandang itu di Sumatera ya, seperti di Aceh itu kan pasti mengakibatkan kerusakan yang parah gitu, termasuk rumah-rumah masyarakat. Dan pasca bencana ini kan harus ada rekonstruksi kan. Lalu untuk pembangunan hunian tetap di sana itu bagaimana Om? Apakah ada atau seperti apa? Untuk Aceh ya, pemerintah ini dalam sektor perumahan dua tahapan. Dua tahapan penting. Satu itu membangun hunian sementara di masa tanggap darurat. Jadi huntara kemarin itu Presiden dan tim dari BNPB dan Danantara sudah membangun huntara cukup banyak itu. Pakai menggunakan, kalau nggak salah itu menggunakan model rumah yang dibangun oleh BUMN Karya ya. Yang dikerahkan oleh Danantara membangun dengan cepat sekali dibangun huntara itu. Tapi itu hunian sementara. Betul. Dilakukan di masa tanggap darurat. Nah, nanti kalau sudah masa tanggap daruratnya selesai, semua udah selesai, ini baru masuk ke dalam masa rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah, itu sudah bukan BNPB lagi yang bertanggung jawab untuk sektor pembangunan rumahnya, tapi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan stakeholder terkait lainnya ya. Karena itu nanti yang akan dibangun adalah huntap atau hunian tetap. Nah, kalau berdasarkan data yang saya baca, saya dengar sekarang ini diperkirakan sekitar 200.000 rumah yang mengalami kerusakan. Nah, dari 200.000 itu sekitar yang ada kategori yang hanyut, ya, ada kategori yang rusak parah. Itu yang akan dilakukan relokasi. Tapi yang nanti yang tidak hanyut masih bisa dipakai, rusak ringan gitu, itu akan ada bantuan bentuk lain untuk renovasinya ya, perbaikan dari kerusakan. Tapi yang hanyut
yang rusak parah, yang rumahnya udah kebendam sampai Iya. ke sini, yang tanah-tanah untuk perumahannya nggak mungkin bisa dipakai lagi, tentu harus relokasi. Iya. Nah, di tahap relokasi inilah pembangunan hunian tetap. Sekitar diperkirakan hunian tetap antara 19.000 rumah sampai 20.000 rumah. Nah, itu akan dilakukan oleh APBN. Ya. Akan pemerintah menyediakan rumah itu. Langsung bangun rumah, sediakan tanahnya, bangun rumahnya, sediakan tanahnya, bangun rumahnya, fasilitasnya diisi, listriknya disediakan, air minumnya disediakan, baru masyarakat dipindahkan ke situ. Tentu saja dengan kesepakatan. Ya. Juga masyarakatnya harus mau kan. Tapi kalau misalnya ada yang nggak mau tetap ngotot di tempat awal, ya mungkin dipikirkan cara-cara yang lain. Tapi kan kalau yang hanyut, tanahnya, rumahnya udah jadi sungai. Betul. Itu Iya. sudah nggak mungkin lagi, yang sudah jadi sungai, yang sudah terbenam lumpur seleher rumahnya, udah tinggal atapnya doang. Mau nggak mau harus mau nggak mau, relokasi. kemungkinan kalau di situ terus juga ada efek trauma juga ya. Iya, betul. Kebayang-bayang terus masa lalu kan juga nggak enak. Iya. Tapi kalau dipindahkan ke lokasi yang baru dengan lebih layak ya, lebih bagus, tentu saja air minum tersedia, listrik tersedia, fasilitas umum, utilitasnya tersedia semua, sekolah, rumah sakit dan lain-lain disediakan nanti oleh pemerintah ya. Saya rasa mereka juga akan mau pindah karena itu kan daerah-daerah aliran sungai yang udah melebar, meluas, sungainya meluas. Nah, yang akan relokasi itu data sekarang ya sekitar 20-an ribu, 19 sampai 20-an ribu. Tapi intinya gitu, konsepnya itu relokasi. Ya. Tapi kalau yang rusak ringan, rusak sedang, itu nanti konsepnya adalah diperbaiki. Diperbaiki. Kecuali mereka meminta, misalnya sedangnya gimana sih ngukurnya gitu. Sedang itu antara parah dan berat gitu ya. Sebaiknya dikategorikan parah aja, karena itu bisa langsung dipindah ke tempat yang baru. Nah, itu sekitar 200.000 rumah. Kalau hitungan saya dari 200.000 rumah dari 60 triliun dana pemulihan bencana yang dijanjikan Presiden ya, yang sudah dipidatokan kemarin tuh. Saya perkirakan sekitar 17 triliunnya itu akan masuk untuk pembangunan rumah itu, untuk renovasi dan lain-lain. Sekitar, maksudnya ya belum tentu sampai segitulah. Betul. Karena kalau kita ukur aja semua yang rusak ini harus direlokasi ya cukup besar juga. Cukup besar. Oke, Om. Baik. Nah, Om, sekarang kita mungkin akan masuk ke pembahasan utama tadi ya, Om ya. Kalau dari pandangan Om Daeng, sebenarnya apa sih Om dasar kebijakan utama rumah subsidi di pemerintahan Presiden Prabowo ini, dan perbedaannya apa dengan skema pemerintahan sebelumnya, Om? Rumah subsidi ini sebenarnya sama aja. Rumah yang disubsidi oleh negara, APBN mensubsidi melalui BP Tapera namanya ya. BP Tapera. Di sana ada komisionernya yang juga perwakilan negara di situ untuk mengelola dana subsidi seperti mirip konsep dana abadi ya. Karena di situ kan dikelola oleh BP Tapera, kemudian dipakai untuk mensubsidi masyarakat berpendapatan rendah. Bentuk subsidinya macam-macam. Tapi yang paling pokok itu adalah subsidi suku bunga. Jadi rumah subsidi itu rumah yang disubsidi suku bunga oleh negara. Jadi suku bunganya itu sekitar di angka 5%. Flat selama 20 tahun masa ininya. Jadi seorang yang yang ingin mendapatkan rumah subsidi, dia bisa menghubungi pengembang rumah subsidi, lalu dia kemudian kreditnya diajukan ke bank. Bank kemudian mengeluarkan persetujuan, dia tidak ada lagi masalah dengan perbankan ya. Lalu dia bisa mendapatkan rumah subsidi itu dengan, kalau sekarang tanpa uang muka udah bisa mendapatkan rumah subsidi ya. Kemudian sudah dihapuskan berbagai macam pungutannya seperti PBG, PBHTB ya, yang dulu IMB itu juga sudah dihapuskan. Lalu kemudian untuk yang rumah ada PPN DTP, PPN yang ini ya untuk komersial kalau nggak salah dalam batas tertentu udah dihapuskan ya.
untuk menggenjot program 3 juta rumah. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencapai program 3 juta rumah ini. Oke. Nah, salah satunya itu adalah rumah subsidi. Ya. Jadi rumah subsidi itu rumah yang disubsidi oleh APBN melalui BP Tapera untuk menyediakan subsidi bunga bagi masyarakat berpendapatan rendah. Jadi setiap tahun pemerintah selama ini ya yang baru di era sekarang ya dibanding era sebelumnya, kalau yang era sebelumnya itu sekitar 220.000 rumah setahun. Oke. Tapi kalau sekarang mulai dari tahun 2025 Kementerian PKP ditargetkan 350.000 rumah subsidi harus dibangun setiap tahun. Nah, bersama BP Tapera itu ya yang mengelola dana subsidinya, membangun 350.000 rumah subsidi setahun. Yeah. Nah, untuk mengejar program 3 juta rumah atau mengejar pencapaian 3 juta rumah memang tidak hanya semua melalui konsep rumah subsidi. Ada juga masuk ke dalamnya rumah komersial, seperti pengembang komersial juga dihitung karena kan negara yang menyediakan lingkungannya ya, lingkungan ekosistem perumahan kan negara yang bangun nih, ekosistem perbankannya, ekosistem keuangannya, ekosistem fiskalnya, infrastrukturnya. Jadi wajar dong negara mengklaim walaupun itu usaha komersial ya. Jadi kalau usaha membuka kawasan pemukiman baru juga bisa dihitung tuh. Jadi 3 juta rumah itu berasal dari rumah subsidi, rumah yang dikembangkan oleh secara komersial juga, lalu rumah yang direnovasi. Oke, itu termasuk juga. Masuk juga karena kan kalau renovasi rumah tahun ini tuh tahun 2026 itu target renovasi rumah itu mencapai 400.000 rumah. Wow, Dulu tahun lalu tahun 2025 karena kena cutting budget pemotongan anggaran itu cuma biasanya di sekitar 45.000 lah, 45.000 rumah setahun. Sekarang tahun ini dinaikkan sama Presiden Prabowo menjadi 400.000 rumah yang tersebar di seluruh kabupaten. Saya dengar berdasarkan informasi seluruh kabupaten sekarang seluruhnya mendapatkan jatah renovasi rumah. Seluruh kabupaten tahun di ini Indonesia. Iya, di Indonesia. Jadi nah itu juga masuk dalam kategori program 3 juta rumah. Jadi salah satunya itu renovasi. Renovasi cukup besar 400.000. Jadi 400 sudah ditambah 350 berarti sudah 750 kan? 750.000 rumah yang langsung dari dukungan pemerintah. Nanti kan ada yang dukungan swasta juga, seperti misalnya rumah komersial biasa, pengembang komersial, pengembang kawasan baru apa segala macam tuh. Kemudian ada juga yang CSR, perusahaan-perusahaan swasta. Nanti dihitung juga itu. Kan banyak perusahaan swasta sekarang ini memberikan CSR dalam bentuk renovasi rumah atau bahkan pembangunan rumah. Seperti Jawa Tengah, saya dengar ada beberapa perusahaan tembakau, perusahaan rokok memberikan langsung pembangunan rumah untuk berarti masyarakat. Itu juga termasuk semuanya dihitung semua, karena kan target program 3 juta rumah itu untuk mengatasi 2 perkara. Perkara pertama yang ingin diatasi itu namanya backlog perumahan atau kekurangan stok rumah, akibat meningkatnya permintaan rumah atau kebutuhan akan rumah. Jadi antara kebutuhan dengan penyediaan rumah itu ada backlog. Antara kebutuhan dengan penyediaan ada backlog sekitar 9,6 juta rumah, ya kan? Backlognya. Jadi ada kebutuhan 9,6 juta, tapi tidak dapat dipenuhi. 9,6 sampai 9,9 juta tidak dapat dipenuhi oleh ekosistem ini. Jadi disebut backlog. Jadi butuh usaha besar-besaran untuk membangun dengan cepat minimal 9 juta rumah.
9 sampai 10 juta rumah harus dengan cepat. Bagaimana caranya? Ya bagaimana mendorong investasi swasta masuk, bagaimana rumah komersial masuk. Tapi strategi paling utamanya karena ini tanggung jawab negara, bagaimana rumah subsidi masuk gitu. Masuk, Nah, ya. rumah subsidi sudah masuk dengan angka 350.000 rumah. Tinggal yang lain-lain swasta masuk dan seterusnya masuk, paling tidak untuk pembangunan perumahan yang hadir dalam ekosistem itu paling nggak bisa bangun 1 juta lah setahun. Oke. Ya kan? Karena target pemerintah kan 3 juta setahun. 3 juta setahun. 3 juta setahun itu kan kalau 3 juta setahun, nah untuk tahapan ini yang pemerintah masuk langsung melalui rumah subsidi dan renovasi rumah itu di 750.000 rumah. Oke. Gitu. Itu pemerintah langsung masuk. Nah, nanti tinggal swasta masuk bagaimana, apakah CSR swasta atau pengembang swasta atau investor asing untuk pengembangan kawasan baru atau investor nasional lain untuk pengembangan seperti IKN, kawasan-kawasan kayak gitu, Ya. kawasan industri semua masuk hitungan nanti. Oke, Om. Jadi ya itulah di dalam rangka karena targetnya 3 juta rumah setahun untuk mengatasi backlog 9,6 kita hitung 10 juta lah. Betul. Karena data ini terus bertumbuh ya karena Ya. ada kelahiran penduduk dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang ingin diatasi itu adalah yang namanya rumah tidak layak huni. Oke. Rumah tidak layak huni di Indonesia itu angkanya besar sekali. Jumlahnya itu ya sekitar atau orang tidak punya rumah dan rumah tidak layak huni itu ya sekitar 26,9 juta gitu. Iya. 26,9 juta berarti ya kita hitung 27 juta lah ya. 27 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Nah, ini juga angka yang sangat besar. 26,9 juta. Jadi rumah tidak layak huni itu 26,9 juta di Indonesia. 26,9 juta. Kalau pemerintah cuma bisa membangun 400.000 setahun, bayangin berapa tuh? Ya kan, 26,9 juta, tapi pemerintah hanya ada program renovasi rumah Ya itu belum setengahnya, Om. 400.000. Itu belum setengahnya ya tuh. Berarti kita 2 kali 9. Berapa betul? 18 tahun baru bisa selesai ini. Nah, sementara penduduk terus bertumbuh Bertambah, kan. iya. Jadi tantangan di backlog dan tantangan di rumah tidak layak huni. Iya. Dua-duanya harus diselesaikan. Hmm. Dan Presiden Prabowo menetapkan angka 3 juta setahun. Iya. 3 juta itu terdiri dari renovasi rumah dan pembangunan rumah baru. Betul. Renovasi rumah datang dari pemerintah melalui program APBN untuk renovasi rumah tidak layak huni 400.000 setahun, ditambah renovasi rumah yang dilakukan oleh swasta atau inisiatif swasta lainnya seperti CSR dan lain Ya. sebagainya. Nah, untuk pembangunan rumah baru datang dari pemerintah dengan program rumah subsidi 350.000, nanti akan tentu diharapkan bertambah akibat penciptaan iklim usaha di sektor perumahan yang diperbaiki. Oke. Seperti pembangunan iklim usaha untuk apartemen, untuk rumah susun, Ya. iklim usaha untuk pembangunan rumah komersial itu juga dilakukan. Tapi 3 juta rumah adalah salah satu tantangan yang cukup besar dibandingkan atau ya mungkin sama ya dengan tantangan di bidang pangan Betul. untuk swasembada pangan, tantangan di bidang energi untuk swasembada energi, dan tantangan di bidang perumahan untuk swasembada perumahan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya sandang, pangan, papan, balik lagi nih. Presiden Prabowo ini programnya 3 yang paling dia pikirkan. Saya Oke. lihat kalau kita lihat dari seluruh yang disampaikan belakangan ini ya, atensi beliau yang paling utama saya lihat itu adalah yang paling dasar dari manusia Indonesia. Betul. Sandang, pangan, papan, perumahan, energi, Oke. ya kan? Karena kalau sandang saya rasa udah beres lah, sandang pakaian udah Iya, mulai iya. berpakaian Iya, Om. semua kan. Jadi kalau zaman dulu. Nah, sekarang pangan, energi dan papan perumahan. Oke. Saya rasa itu pas, itu merupakan satu kebijakan yang
menurut saya mendesak, dan bukan hanya untuk sebagai penyediaan, benar Nora katakan tadi, bukan hanya sebagai tanggung jawab sosial ya, Yap. tapi juga menjadi instrumen utama penggerak ekonomi. Betul. Karena sektor perumahan itu berkaitan dengan ratusan sektor lain. Iya, betul. Ya kalau bangun rumah kan, bangun rumah satu nih, mulai dari tukang keduk pasir di sungai, tukang Iya. ngalusin pasir, terus angkut pasir, terus sampai pembuatan gudang pasir, sampai tukang, banyak sekali sektor yang terkait. Belum nanti kita bicara industri besi, baja, manufaktur dan belum lagi nanti bicara isinya, furnitur segala. Iya. Ya namanya rumah ya, rumah itu Berkesinambungan. ujung dari semua ekonomi lah. Nanti ujung dari semua ekonomi ini kan ujungnya di rumah kita nih. Betul. Kita mau isi apa dengan rumah ini, dan kita mau warnai apa, kita mau bentuk bagaimana, kan ujungnya di rumah itu. Jadi Oke. menurut saya perumahan merupakan salah satu penggerak ekonomi yang paling paling signifikan ya. Iya. Dan energi juga sangat signifikan karena menyangkut seluruh kehidupan masyarakat, dan juga pangan. Oke. Pangan menyangkut pendapatan petani, daya beli petani, dan apa yang dimakan oleh konsumen atau oleh masyarakat. Oke. Jadi menurut saya 3 ini pantaslah sebagai penggerak besar, the big bang dari ekonomi Indonesia. Oke. The big bang ekonomi Indonesia itu tadi papan perumahan atau perumahan, energi, dan pangan. Itu Oke. bisa jadi the big bang of Indonesia, penggerak ekonomi Indonesia. Oke, Bisa. baik Om. Nah Om, tadi terkait yang rumah subsidi ya Om ya, untuk berpenghasilan rendah itu Om. MBR. Nah ini sebenarnya apakah pemerintah itu sudah bisa memastikan gitu Om, akurasi gitu ya, biar rumah subsidi ini nggak salah sasaran gitu, atau dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak prioritas layak ya? gitu. Oh, kalau rumah subsidi ini kan memang alat verifikasinya banyak. Oke. Pendapatan juga jadi alat verifikasi. Ya. Nah, sekarang pendapatan ditetapkan minimum 14 juta. Ya maksimum 14 juta. Oke. Pendapatan maksimum 14 juta Yap. per bulan. Jadi orang yang berpendapatan 14 juta ke bawah bisa mendapatkan rumah subsidi. Rumah subsidi. Rumah subsidi itu harganya di bawah 200 juta. Ya. Ukuran tanahnya di bawah 80-90 meter, kecuali di beberapa daerah ada yang 120 meter. 60 meter rata-rata ya. Yap. Harganya 160 sampai 200 juta. Tergantung ya. Bisa boleh lebih turun lagi, yang penting kualitasnya tidak dikurangi. Pendapatan yang penerimanya yang berhak berpendapatan di bawah 14 juta ke bawah lah. 14 juta ke bawah. Jadi semua UMR masuk segala macam. Jadi siapa yang berpendapatan 14 juta ke bawah boleh mengajukan permohonan rumah subsidi. Nah, permohonannya ke bank, karena yang biayai nanti bank, ya kan? Nah, bank bayar ke pengembang. Kita tetap daftar ke pengembang, nanti bank yang setujui. Bank harus tidak boleh punya track record buruk di bank, misalnya pernah ngutang nggak bayar. Oke, ya betul. Nah, ada namanya selik ya, selik di OJK itu. Tapi sekarang sudah ada dorongan kalau selik-selik yang terlalu membebani masyarakat ini untuk dihapuskan. Oh gitu. Ya selik terutama yang membebani. Nah, tentu ada kategorisasi. Misalnya iya. kalau orang doyan ngutang ratusan juta nggak bayar ya nggak bisa lah. Maksudnya. Tapi yang kategorisasi Bukan yang ya maksudnya kalau ekstrim gitu. ya ekstrim janganlah. Kalau misalnya gara-gara kena pinjol gitu ya, sisa utangnya cuma 50.000, Ya. terus tiba-tiba gara-gara utang 50.000 ndak bisa dapat rumah subsidi, itu juga yang janganlah. Nah, selik yang semacam itu supaya ditolerir. Tapi memang itu butuh juga terobosan hukum, karena kan supaya ada kepastian bagi bank juga kalau mereka boleh Betul. mentolerir hal-hal seperti itu gitu. Mereka juga khawatir kan, karena yang kena selik ternyata banyak sekali di Indonesia. Orang kena pinjol-pinjol ini loh. Iya, Gara-gara pinjol itu paling pinjol banyak kecil gitu. dia nggak bisa mengajukan kredit untuk kepemilikan rumah subsidi, kan bahaya juga Iya, betul. gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah supaya
akselerasi dan pencapaian rumah subsidi 350.000 setahun itu bisa tercapai. Nah, karena target pemerintah 350.000. Nah, Iya. tahun lalu karena kebijakan ini baru tahun lalu itu baru bisa tercapai di angka 250-an ribu. Belum gitu. sampai 350.000, Belum, iya. Nah, tahun ini ditargetkan 350.000 rumah subsidi terbangun untuk masyarakat berpendapatan rendah. Berpendapatan rendah itu pendapatannya di bawah 14 juta maksimum 14 juta setahun. Tapi juga bisa orang yang tidak berpendapatan tetap boleh. Namanya non-fixed income. Oke. Misalnya siapa supir taksi, Ya. Gojek, terus kemudian penjual apa tuh kaki lima, Ya, ya. boleh. Mereka kan punya pendapatan, tapi tidak memiliki slip gaji. Betul. Nah, itu bisa mengajukan. Sekarang sudah ada seruan pemerintah agar bank-bank menyediakan atau melayani atau menerima kelompok non-fixed income. Yang penghasilannya tidak tetap itu. Penghasilan tetap. Karena bagaimanapun juga namanya rumah ya. Kalau orang nggak bayar kreditnya kan rumahnya ada di situ, Iya. nggak lari kemana-mana. Beda mobil ya, kredit mobil, mobilnya kan bisa dibawa kabur atau kredit motornya dibawa kabur. Tapi rumah kan mau kabur kemana? Jadi sebetulnya nggak perlu terlalu khawatir ya. Oke. Bank-bank membiayai ini gitu kan. Apalagi ada garansi dari pemerintah. Nanti kan pemerintah bisa men-take over lah kalau Betul. untuk MBR bisa. Saya yakin Iya. sanggup lah pemerintah itu untuk mengambil alih itu. Nanti kalau terjadi masalah yang begitu masif seperti kehancuran properti di Amerika dan lain-lain itu kan besar sekali kan kehancurannya kan. Kalau ini kan kecil-kecil aja, cuma masyarakat berpendapatan rendah. Jadi Iya. menurut saya persyaratan-persyaratannya janganlah terlalu diperberat, Dipersulit ya. Om, dipersulit. ya. Karena rumah itu tidak akan lari kemana-mana. Iya, Rumah betul. itu tetap di situ. Nggak bisa dibawa kemana-mana ya Om. Iya, nggak bisa bawa kemana-mana. Jadi meriksanya gampang gitu Iya, loh. Nah, kalau kualitasnya kurang ya tentu pengembangnya bertanggung jawab, Nah, pengawasnya bertanggung jawab. Kalau kualitasnya buruk, konsumen tidak mendapatkan hak, gampang sekali diperiksa di situ kan. nah itu gimana Om kalau untuk mekanisme pengawasan dari pemerintah? Maksudnya gimana kalau ke pengembang gitu ya? Oh, kalau pengembang berlapis-lapis juga pengawasannya, kan ada kementerian Ya. yang mengawasi pengembang-pengembang. Ada juga penyalur KPR subsidi seperti BP Tapera itu juga mengawasi. Oh, I- oke. Dari mengawasi Tapera juga ada. kan ada pengawasan di mereka juga. Tentu pengembang-pengembang yang bagus yang bisa mereka terima kan, yang track record bagus mereka akan terima dan setujui gitu. Nah, tapi kalau yang buruk-buruk ya di blacklist kan gitu ya. Ya. Karena banyak juga pengembang yang bagus tapi banyak juga pengembang yang buruk. Jual rumahnya nggak dibikin-bikin, banyak juga itu terjadi gitu. Iya. Banyak terjadi. Jadi apa namanya, pengawasannya tentu harus berlapis. Nah, dengan adanya Kementerian Perumahan saya kira pengawasan akan lebih mudah itu. Oke. Akan lebih banyak orang yang mengawasi gitu karena sudah ada kementerian khusus yang menangani masalah perumahan. Namanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman gitu. Jadi tentu aspek pengawasan rumah subsidi nanti leading sektornya adalah Kementerian Perumahan. Dan yang memimpin proses mencapai target rumah subsidi 350.000 juga Kementerian Perumahan. Dan yang memimpin usaha pencapaian 3 juta rumah juga nanti adalah Kementerian Perumahan. Jadi lebih jelas lah kalau ada Iya. kementeriannya. Kalau dulu kan belum ada, hanya ada dirjen aja di bawah PU. Oh, oke Om. Berarti sekarang lebih jelas ya Om ya. Oke. Om, ini dengan target pembangunan rumah itu kan 3 juta ya Om ya, atau paling tidak yang tadi 350.000 itu kan berarti pengembang ini ya membutuhkan lahan. Iya, Iya lahan. kan Om. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah itu Om terkait lokasi rumah subsidi agar tidak memperluas urban sprawl atau ketimpangan wilayah gitu Om? Ketimpangan antar daerah ya. Itu tantangan paling penting tuh. Jadi tapi umumnya rumah-rumah subsidi itu berada di luar Jakarta ya. Ya. Seperti Oke. di daerah-daerah perluasan baru di Bogor, karena ini seperti alamiah aja, mereka tidak akan mendorong urbanisasi ke tengah ya. Karena secara alamiah tanah di pusat-pusat kota kan mahal. Yap. Jadi pengembang pasti akan mencari tanah di
keluar sedikit, keluar wilayah Pinggiran ya Om. ke pinggiran untuk mendapatkan tanah yang murah, karena Iya. rumah subsidi ini kan plus tanahnya harganya 167 juta sampai 190 juta. Di mana dapat tanah 60 meter di Jakarta dengan harga 190 juta, kan enggak ada. Padahal itu sudah tanah beserta rumahnya gitu. Jadi tentu secara otomatis mereka akan memburu tanah-tanah di luar. Jadi Oke. tapi memang konsep terbaiknya tentu kawasannya. Misalnya Ya. kayak kawasan industri dikembangkan dulu, baru di situ orang tinggal gitu ya. Betul. Di sekitar situ. Jadi orang bisa bekerja Bisa langsung di bekerja. situ. Kalau ada peluang kerja di situ. jadi ya, Om. pembangunan sektor perumahan itu memang tidaklah berdiri sendiri. Pembangunan sektor perumahan itu harus berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor lain, seperti misalnya pertanian. Daerah-daerah pertanian baru yang baru dibuka, tentu perumahan bisa tumbuh di situ. Jadi pertanian bersama perumahan jadi satu paket. Nah, perumahan bersama industri, pembukaan kawasan-kawasan industri baru, tentu perumahan akan ada di situ. Nanti perumahan bersama industri. Jadi perumahan sekaligus sebagai penyedia sebagai alat untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat Ya. atau menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik di dalam sektor perumahannya sendiri maupun terkait dengan industri atau dengan pertanian atau dengan sektor-sektor lain yang menjadi mitranya atau menjadi pendukungnya. Tapi kalau saat ini udah sejauh mana Om? Maksudnya itu ya pembangunan mungkin ya industri misalnya atau pabrik atau apa Iya, gitu iya. ya, terus pembangunan rumah. Maksudnya ini kan untuk mendukung keadilan juga ya gitu. Maksudnya di daerah-daerah Iya, pinggiran, iya. Kalau tertinggal, itu di gimana, Om? kawasan-kawasan industri kan pasti otomatis nanti akan ada perumahan di situ. Ya. Udah pasti. Nah, itu yang mungkin butuh segera RT RW rencana umum tata ruang wilayah, itu harus tata ruangnya harus diperbaiki. Oke. Harus segera pemerintah begitu. Ini memang butuh kebijakan yang saling saling menguatkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Ya. antara tata ruang segala macamnya. Betul. Jadi tidak lagi tumpang tindih. Misalnya satu daerah akan mengembangkan kawasan industri, tentu dia harus mikirin di mana akan membangun perumahan bagi kawasan itu, supaya nanti orang-orang tidak menyemut di lingkungan industri, nanti terjadi kekumuhan gitu. Itu kan Ya. banyak terjadi ya. Betul. Jadi harus dipikirkan dari awal, kalau industri di sini, kawasan pemukimannya di sini tuh betul-betul direncanakan dengan baik. Nah, itu baru konsep terpadu lah di antara sektor perumahan dengan sektor ekonomi yang lain, dan itu harus terintegrasi. Nah, tapi memang selama ini masih banyak benturan di masalah lahan, Ya, masih banyak kesulitan untuk mencari lahan, betul. masih banyak kesulitan untuk tata ruang. Yap. Kemudian kesulitan itu terkait dengan alih fungsi. Oke. Misalnya untuk sawah tidak boleh dia alih fungsi sekarang, untuk perumahan tidak boleh. Hutan tidak boleh sama sekali, karena hutan itu ketat hukumnya. Jadi kalau sesuatu sudah kawasan hutan, tidak boleh bikin apa-apa lagi. Tanpa izin Menteri Kehutanan ya, tanpa persetujuan DPR dan Yap. lain-lain. Jadi untuk kawasan hutan lebih sulit lagi, sawah tidak bisa lagi. Jadi memang akan ada kesulitan untuk lahan. Yap. Lahan-lahan untuk pembangunan rumah ini, baik di kota maupun di desa itu mulai kesulitan. Betul. Tapi pemerintah bisa mencari jalan keluarnya, karena banyak juga lahan-lahan yang tersedia tapi tidak terdata dengan cukup baik gitu. Oke, berarti itu bisa Iya, data-data tentang penggunaan lahan itu Iya. tidak terlalu bagus lah. Maksudnya belum mantap sekali. Oke. Sehingga perlu pendataan lebih lanjut, bagaimana sih, di mana sih sebenarnya lahan ini, di mana, punya siapa, dan dipergunakan untuk apa. Karena isu lahan terlantar di Indonesia juga banyak Iya, sekali. Betul. Lahan-lahan terlantar banyak, tapi lahan-lahan yang sudah dari kawasan hutan alih fungsi untuk macam-macam udah banyak juga. Jadi kok masalah data pertanahan Indonesia ini merupakan kunci lah untuk pembangunan sektor perumahan, industri, dan pembangunan lainnya ke depan di Indonesia. Oke, Om. Lalu Om, kalau terkait skema pembiayaan ya, pembiayaan jangka panjang rumah subsidi ini,
biar terus terjangkau gitu Om, tanpa membebani APBN secara berlebihan. Ini bagaimana Om skemanya? Sebenarnya kan sekarang beban APBN tidak terlalu besar ya, karena itu ada pengelolaan dana abadi di Tapera itu. Nah, APBN itu bersifat stimulus lah. Nah, kalau di renovasi rumah memang cukup besar ya dari APBN, karena itu kan 400.000. Kalau tahun depan lagi dinaikin 1 juta, maka itu 1 juta kali rata-rata 1 juta rumah kali rata-rata 200 juta 200 juta kali rata-rata 25 juta untuk satu rumah ya. Renovasi itu kan 25 sampai 45 juta ya. Tergantung daerah. Kalau daerah-daerah Papua pegunungan memang agak mahal, daerah pulau-pulau kecil dibikin lebih mahal, tapi kalau daerah perkotaan lebih murah untuk renovasinya. Itu memang masih APBN murni. Nah, kemudian untuk rumah subsidi ya kan itu sudah ada hanya subsidi bunga ya, tidak terlalu membebani APBN, dan pengelolaannya juga konsep dana abadi yang dikelola oleh BP Tapera. Nah, kalau agar tidak membebani APBN ke depan, tentu harus didorong makroekonomi kita yang semakin kondusif. Karena yang disubsidi bunga, yang disubsidi bunga kan. Kalau bunga bisa diturunkan, berarti subsidinya tidak besar gitu. Betul. Iya. Kalau bunga dihapuskan, berarti subsidi tidak ada. Gitu kan, gitu. Cara berpikirnya gitu kan. Jadi sebenarnya subsidi ini masih bisa dikurangin gitu untuk pembangunan rumah subsidi. Tapi kan menghilangkan bunga kan tidak mungkin. Betul. Ya mungkin. Jadi memang untuk semakin meminimalkan beban negara di sini, maka skema pembiayaan ini sudah benar seperti yang dilakukan sekarang. Skema pengelolaan dana oleh satu badan tertentu ya, yang bisa bersifat dana abadi dan pengelolaan jangka panjang. Nanti kalau butuh tambahan atau peningkatan baru distimulus lagi dengan APBN. Gitu. Tapi dananya nggak akan hilang. Gitu. Karena kan kembali kan pengembalian kelola gitu. Putar terus. Kelola putar. Misalnya kalau BP Tapera ya kan dia kelola balik lagi kan? Balik lagi gitu. Balik lagi. Kalau dengan adanya program rumah subsidi ini, kira-kira ada tidak Om, maksudnya mekanisme evaluasi pascahuni gitu untuk melihat ya atau menilai adanya dampak sosial dan ekonomi bagi yang menerima gitu? Kalau sekarang kan bertumpu ke pengaduan konsumen ya. Kalau di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ada Benar PKP. Benar PKP itu tempat pengaduan konsumen. Semua konsumen perumahan yang membeli rumah subsidi atau yang berkonflik dengan pengembang atau apapun masalah perumahan berkonflik dengan negara, tadi tanahnya mereka misalnya dianggap begini dan seterusnya, dapat mengadukan ke Benar PKP. Jadi Benar PKP itu pengaduan konsumen di resmi yang dibikin oleh Kementerian PKP, tempat masyarakat mengadu masalah-masalah perumahan. Nah, itu bisa jadi basis evaluasi. Nah, kedua ada lembaga-lembaga independen juga tempat mengadu seperti yayasan lembaga konsumen dan seterusnya, itu bisa juga. Karena pengaduan perumahan itu termasuk pengaduan yang paling tinggi di Indonesia. Nah, salah satu yang paling tinggi, baik mulai dari masalah lingkungannya, masalah tanahnya, masalah kekuatan bangunannya, kualitas bangunannya ya. Masalah hak-haknya seperti sertifikat tanahnya, dan banyaklah konflik. Betul. Baik terkait dengan pengelolaan pasca pembangunan rumah juga banyak. Maka disediakanlah pengaduan masyarakat secara resmi di kementerian gitu. Berarti memang pemerintah sudah membuka ruang membuka ruang untuk pengaduan. Kan selama ini tidak ada kanal masyarakat untuk mengadu kecuali lembaga-lembaga non pemerintah seperti YLKI dan lain sebagainya kan. Nah, kalau sekarang ada lembaga pemerintah sendiri tempat mengadu. Sembari memang pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap rumah subsidi seperti yang Nora sebutkan tadi, pengawasan terhadap kualitasnya, lingkungannya,
infrastrukturnya, jalannya segala macam dibantu gitu. Karena ini program pemerintah untuk mengatasi backlog dan rumah tidak layak huni. Betul. Karena rumah tidak layak huni ini masih menjadi problem yang sangat besar di Iya Om, Indonesia. itu masih salah satu hal yang besar sih Om sebenarnya. Terutama di perkotaan seperti di Jakarta, rumah tidak layak huninya besar banget gitu. Betul, iya. Nah dengan Pemda DKI, saya rasa pemerintah perlu kolaborasi. Karena rumah tidak layak huni di DKI Jakarta tersebar merata, baik di komplek elit ya, seperti di Menteng sekitarnya Yap, itu betul. rumah banyak. Belum lagi yang memang seperti di Tanah Tinggi, Yap. banyak sekali rumah tidak layak huni itu. Nah itu berarti butuh satu kolaborasi dari 400.000 rumah. Kalau dikolaborasikan dengan Pemda DKI, yang pusat kan 400.000 rumah. Ya. Nah Pemda DKI punya kekuatan anggaran yang cukup besar juga. Jadi ya paling tidak mungkin DKI bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain, karena di sini kan anggarannya gede sekali. Paling besar Bisa ya, Om, ya. dialokasikan salah satunya untuk renovasi rumah seperti itu. Oke Om. Nah Om, mungkin ini yang terakhir nih Om, yang kita ingin ketahui ya Om ya, terkait program subsidi rumah ini Om. Kalau menurut pandangan Om Daeng ya, seperti apa indikator keberhasilan utama yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai efektivitas program rumah subsidi dalam jangka 5 tahun ke depan Om? Satu indikator utama kalau target tahunannya tercapai. Misalnya 350.000 rumah itu tercapai, atau bahkan bisa lebih. Ya. Karena masih boleh lebih. Dari 350.000 itu masih boleh lebih karena ini kan pembiayaan ya. Betul. Yang disubsidi bunganya. Berarti targetnya masih boleh lebih. Masih gitu boleh ya, Om? lebih karena ini rumah yang menggunakan mekanisme pembiayaan yang disubsidi suku bunganya oleh pemerintah. Dan di sini usahanya masih untung semua. Kan di rumah subsidi itu pengembang untung, ya kan? Semua orang yang terlibat masih bisa mendapatkan untung karena ini adalah alat menggerakkan ekonomi. Jadi boleh lebih, tapi kalau kurang jangan gitu. Kalau kurang dari target jangan. Kalau gitu. bisa sih lebih. Kalau gitu bisa ya, lebih silakan gitu. Nanti pemerintah pasti bantu kalau kekurangan pembiayaan kan, pasti ditopang di bank. Misalnya kayak seperti kemarin Menteri Keuangan mengucurkan 200 triliun ke perbankan. Itu bisa dipakai untuk begitu-begitu tentunya kan. Betul. Karena itu kan program pemerintah. Jadi tinggal pikirkan regulasinya mendukung. Itu salah satu ukuran. Yap. Indikator tercapainya rumah subsidi. Indikator kedua adalah tentu kita melihat dari sisi kualitasnya. Oke. Jadi kalau tercapai itu kalau backlog perumahan menurun. Backlog perumahan menurun, rumah tidak layak huni makin berkurang. Oke. Itu berarti memang sudah ada pencapaian gitu. Sudah ada pencapaian. Nah, itu indikator kedua. Oh, ini sudah menurun, semua sudah tercapai. Lingkungannya bagus dan lain sebagainya. Gitu. Udah tercapai itu berarti kalau udah Nah, yang ketiga kalau menurut saya tercapai itu kalau pengaduan masyarakat di sektor perumahan makin berkurang. Artinya ini banyak tapi berkualitas. Kalau banyak tidak berkualitas, nanti pengaduan tambah banyak. Rumahnya lekas rusak, kualitasnya buruk. Lingkungan terjadi banjir. Di komplek-komplek perumahan rumah subsidi terjadi banjir, kualitas air tidak ada, listrik tidak bagus dan seterusnya. Tentu nanti akan bermuara pada pengaduan konsumen. Baik pengaduan langsung ke kementerian maupun ke lembaga swadaya masyarakat atau mengadu lewat media sosial atau media lainnya. Nah, kalau pengaduan ini banyak berarti salah satu indikatornya keberhasilannya belum terpenuhi gitu. Jadi saya rasa 3 itu cukup ya kita jadikan indikator untuk menentukan keberhasilan pembangunan rumah subsidi, dan masyarakat terbantukan untuk memiliki rumah. Tadi backlognya berkurang dan rumah tidak layak huninya berkurang. Jadi masyarakat terbantukan karena rumah itu murah ya. Cuma memang agak jauh, tapi lingkungan kerjanya juga sebetulnya harus dekat-dekat situ. Gitu, jangan semua ke tengah sini. Jadi ya Gen Z, millennials
yang gajinya di bawah 14 juta, kalau saya boleh ambil kesimpulan, hanya kalau mau beli rumah hanya mungkin membeli rumah subsidi. Iya. Gen Z milenial yang gajinya di bawah 14 juta hanya mungkin punya rumah kalau beli rumah subsidi. Oke. Atau ya kalau bikin di kampung ya nggak perlu kan, Iya. karena tanah punya sendiri, bikinnya Betul. pelan-pelan dari tabungan bisa. Tapi yang Gen Z yang tinggal di kota dan lain sebagainya, dengan berbagai permasalahan kehidupan di perkotaan dan berdasarkan hasil studi dan riset berbagai lembaga, menurut saya simpulkan hanya mungkin punya rumah dengan cepat kalau membeli rumah subsidi. Karena uang mukanya tidak ada, angsuran 1.200.000 lah per bulan, Oke. ya kan? Kemudian beberapa pungutan dari negara dihapuskan, PBG, PBHTB, PPN semua dihapuskan. Jadi tinggal masuk daripada ngontrak. Kalau ngontrak rumah kan berapa, 1.200.000 juga di Jakarta kan? Iya, kurang lebih sama sih, Om. Nah, kalau punya rumah ya berarti ngontrak dengan membeli rumah sama, bahkan mungkin bisa lebih murah membeli rumah. Jadi masyarakat bisa punya rumah tapi seolah-olah mengontrak gitu. Iya kan? Betul. Iya. Jangan seolah-olah punya rumah tapi mengontrak. Jadi ini seolah-olah mengontrak tapi jadi punya rumah gitu. Ya, Jadi bisa nih Om ya, setahun ini tercapai Om 350.000. Kalau menurut yang saya dengar dari BP Tapra, mereka optimis, dari kementerian juga optimis. Pembangunan rumah subsidi tahun 2026 350.000 targetnya tercapai, karena sampai hari ini sudah sekitar 270-an ribu gitu tercapai. Oke. Baik. Gitu. Oke, baik Om Daeng. Ya teman-teman, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, berdiskusi juga terkait salah satu program pemerintah ya Om, yaitu program rumah subsidi atau MBR ya. Untuk MBR. Untuk MBR, dan kita tahu ya mungkin program rumah subsidi di era Presiden Prabowo ini memiliki potensi besar sebagai pondasi kesejahteraan rakyat dan stabilitas sosial nasional, seperti tadi yang sudah Om Daeng katakan. Dan Ya sudah pertumbuhan ekonomi kita. sudah berproses juga ya Om Iya. ya. Semoga bisa tercapai di tahun ini sesuai target. Nah, tetapi keberhasilan program ini tidak semata-mata diukur dari jumlah unit yang dibangun, melainkan dari tepatnya sasaran ya, kualitas hunian juga, keterjangkauan pembiayaan serta dampak jangka panjang bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan pengawasan yang kuat, transparansi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, program rumah subsidi diharapkan benar-benar bisa menjadi solusi yang nyata. Jadi bukan sekedar pencapaian administratif saja. Oke, baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Daeng. Terima kasih Nora, sama-sama sudah diundang. Terima kasih. Untuk menyatakan berhenti. Program